Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Fitriani Maturosida dengan NIM 43020200066 dengan ditemani dua rekan saya, yakni Krotul Aini dengan NIM 43020200011 dan Dina Zuliana dengan NIM 43020200041. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi dengan tema analisis persoalan sosial. Yang pertama yakni latar belakang. Setiap hari, setiap orang, kelompok, dan organisasi selalu dihadapkan pada masalah-masalah untuk perbaikan, peningkatan kinerja, atau mencari peluang baru. Masalah yang sering sekali diselesaikan dengan solusi yang berbeda karena situasi yang semakin dinamis. Hal ini membutuhkan kreativitas dalam menemukan solusi pemecahan masalah serta keputusan yang sangat tepat. Kunci utama dari kreativitas adalah kemampuan dalam mengenali ide-ide, metode lain, dan pendekatan alternatif untuk mencapai pemecahan masalah yang efektif dan efisien. Berpikir kreatif merupakan salah satu cara yang dianjurkan. Dengan cara itu, seseorang akan mampu melihat persoalan dari banyak perspektif. Pasalnya, seseorang pemikir kreatif akan menghasilkan lebih banyak alternatif untuk memecahkan suatu masalah. Yang kedua, pembahasan umum. Analisis persoalan potensial adalah suatu prosedur yang memungkinkan kita untuk memasuki masa depan, melihat apa yang terkandung di dalamnya untuk kemudian kembali ke masa kini untuk mengambil tindakan selagi masih memungkinkan. Analisis persoalan potensial memberikan solusi terhadap persoalan yang timbul. Dalam analisis persoalan potensial ada beberapa langkah yang harus ditempuh, yaitu merumuskan pernyataan rencana kegiatan, menyusun skenario pelaksanaan kegiatan, mengidentifikasi persoalan potensial khusus, dan menetapkan tindakan-tindakan pencegahan serta tindakan penanggulangan. Yang ketiga, analisis persoalan potensial. Definisinya adalah proses rasional yang didasarkan pada antisipasi kita terhadap peristiwa yang mungkin terjadi dan yang dapat terjadi di masa yang akan datang. Memang tidak seorang pun dapat mengetahui dengan pasti apa masalah yang akan terjadi, tapi juga tidak seorang pun dapat menjamin bahwa tidak akan terjadi masalah di waktu yang akan datang. Proses ini memungkinkan organisasi bertindak lebih aktif menentukan masa depannya dengan menggunakan apa yang kita ketahui atau dapat kita asumsikan untuk menghindari konsekuensi negatif yang mungkin timbul. Analisis persoalan potensial dilandasi pemikiran bahwa mencegah timbulnya persoalan adalah lebih efisien daripada memecahkan suatu persoalan yang dibiarkan berkembang. Selanjutnya yakni langkah analisis persoalan potensial. Secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut. Mengidentifikasi daerah-daerah kritis atau bagian-bagian dalam rencana yang dianggap lemah atau menurut dugaan kita kemungkinan terjadi penyimpangan adalah lebih besar. Penentuan daerah kritis ini dapat didasarkan pengalaman dan informasi dari pihak lain atau faktor-faktor lain yang relevan. Kemudian dari kita menentukan prioritas di antara daerah-daerah kritis tersebut dan memusatkan perhatian pada daerah yang paling kritis. Mengidentifikasi persoalan potensial yaitu meramalkan hal-hal yang mungkin menyimpang dalam daerah kritis prioritas. Berdasarkan tingkat kegawatannya, kita menyusun persoalan potensial menurut prioritasnya. Kemudian mengidentifikasi sebab-sebab yang mungkin. Dari persoalan potensial diidentifikasi masalah dan ditentukan penyebab kemungkinannya sangat tinggi. Dalam tahap ini juga
mengidentifikasikan tindakan pencegahan agar persoalan tidak terjadi. Kemudian mengidentifikasikan tindakan-tindakan penanggulangan bila tindakan pencegahan gagal atau tidak mungkin dilakukan. Tindakan penanggulangannya harus dilakukan untuk mengurangi akibat penyimpangannya. Proses analisis persoalan potensial: mendeskripsikan rencana, menetapkan langkah dan sebuah rencana, mengidentifikasi daerah kritis, mengidentifikasi persoalan potensial, mengidentifikasi kemungkinan sebab yang muncul persoalan sosial, menetapkan tindakan pencegahan, menetapkan tindakan penanggulangan, membuat sistem informasi tindakan penanggulangan. Analisa sebab-sebab potensial. Mengidentifikasi sebab persoalan potensial bisa memperhatikan hal-hal berikut ini. Gunakan pengetahuan dan pengalaman. 2. Untuk membantu menentukan tindakan yang bersifat mencegah munculnya sumber-sumber persoalan potensial, rumuskan sebab spesifik mungkin. 4. Identifikasi tindakan kemungkinan terjadinya sebab. Jadi, kesimpulannya, pengambilan keputusan merupakan suatu proses pemilihan alternatif terbaik dari beberapa alternatif secara sistematis untuk ditindaklanjuti atau digunakan sebagai suatu cara pencegahan suatu masalah. Pengambilan keputusan sebagai suatu kelanjutan dari pemecahan masalah memiliki fungsi antara lain sebagai pangkal permulaan dari semua aktivitas manusia yang sadar dan terarah, baik secara individual maupun secara kelompok, baik secara institusional maupun secara organisasional. Dasar pengambilan keputusan itu bermacam-macam tergantung dari permasalahannya. Secara garis besarnya, proses pengambilan keputusan terdiri atas tiga tahap, yaitu penemuan masalah, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Dalam menghadapi masalah, hendaknya merinci terlebih dahulu permasalahannya dengan sangat cermat. Dari masalah yang dirinci, kemudian baru disusun manalah yang bulat dan menyeluruh. Cukup itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.